Jadi saya kaget ketika saya lagi di rumah ya, lagi ngedata gitu kan. Teman saya WA, Ya. dikirim foto. Bang, ini cireng kamu bukan kata dia. Cek sound. Mas Rian ya? Iya. Baik Mas Rian, selamat malam Mas Rian. Selamat malam, Bung Idris. Berjumpa lagi nih di studio kita Bincang Kito. Pastinya tentu kita berbincang menginspirasi masyarakat Jambi khususnya ya. Siap, insya Allah. Sengaja nih ngundang Mas Rian, pingin berbincang-bincang aja mungkin beberapa waktu lah, beberapa menit ya. Siap. Informasinya Mas Rian ini dulunya seorang pembalap dan bekerja langlang buana dan akhirnya sekarang menetap menjajahkan sebuah produk UMKM yaitu makanan mungkin khas mana kita nggak tahu tapi enak dimakan, yaitu adalah cireng. Nah itu dia pemirsa, hari ini kita ketemu ownernya Cireng langsung, di mana Mas Rian ini membuat cirengnya itu sangat enak. Kemarin pernah kita sempat makan Mas Rian ya, Alhamdulillah. langsung di Langsung tempat. di tempat. Nanti pemirsa kalau ingin coba silakan nanti hubungi Mas Rian deh, nanti pasti disampaikan nanti ya di nomor handphone atau apa alamatnya ya. Iya, siap. Mas Rian, kita sebelum lebih jauh ini berbincang sedikit dulu profil Mas Rian ini sendiri. Dulunya benar seorang pembalap atau dari mana awalnya berkiprah? Oke, selamat malam, Bung Idris. Terima kasih kesempatannya ini. Nggak lama. Eh, Dulu waktu zaman lulus SMA, ya biasa namanya anak muda yang belum punya apa jati diri istilahnya tuh, Jati diri. berkumpul dengan teman-teman motor ya kan, punya klub motor. Iya. Terus ya yang dilihat pasti kalau nggak balapan ya orang balap liar ya kayak gitu kan. Jadi adrenalin ini jadi ikut muncul zaman-zaman ya. muda kan soalnya. Iya. Jadi coba ya. Awalnya tuh coba-coba kan, saya hobi mencoba Mencoba hal-hal hal-hal baru, yang wah, baru yang ya. belum pernah saya ini kan. Jadi dulu motor Bebek. ala kadar bebek dulu Oh, motor istilahnya bebek ya. ya kan. Di bahasa kita tuh dikorek, wah, dikorek sama Dikorek. bengkel di depan gang rumah. Depan gang rumah Depan betul. gang rumah betul di situ kan. Tahun 2000 berapa ya? 2005 kalau nggak salah. 2005 ya. Tahun 2005 2006 kalau nggak salah. Saya baru mulai kan dari tim kecil, modal kecil, ya ala kadarnya motornya gitu kan. Oh gitu. Iya. Heeh. Tapi ngikut, kalau misalnya ke Jurnas saya nggak berani ikut ya, karena kaliber Kajurnas itu sudah motor yang pabrikan. Pabrikan. Iya, kalau ini kan Oh kita kan tapi ini ikut kejuaraan apa? kejurdaan. Oh kejuaraan. Iya, ada. Sempat ngikuti juga ya walaupun hobi Empat ya. kali race saya ngikut sudah. 4 kali Empat race. kali, empat kali event. Event. Iya, ya. 4 kali event Wah, dengan luar motor yang biasa. beda. Akhirnya saya berpikir kalau zaman dulu itu mungkin karena tim kecil, tidak ada hasil, hanya menyalurkan hasrat hobi. Akhirnya waktu itu saya pernah berhenti vakum dari dunia balap itu, Heeh. dan akhirnya saya kuliah Kuliah. gitu. Kuliah Jurusan ekonomi pembangunan saya. ekonomi pembangunan. Iya. Luar biasa. Lanjut Mas Rian. Dan itu saya masih hobi motor. Walaupun kuliah tetap masih Iya, juga. sampai sekarang Iya, saya iya. masih hobi motor. Iya, Hobi iya. motor. Memang kalau hobi saya nggak tahu juga kenapa saya bisa hobi motor. Jadi hobi sampai sekarang masih hobi motor. Masih hobi motor Mas Rian ya. Saya masih hobi motor. Terus Mas Rian, artinya kan bukan berarti menyampingkan hobi ya. Iya. Ya kan ini pasti punya apa namanya itu tuh obsesi atau apa kok sehingga berkiprah ke dunia usaha UMKM itu. Itu seperti apa jalannya itu?
Saya sudah, istilahnya gini ya, saya sudah pernah kerja di PTA, terus resign, saya pindah ke PTB. Ya. Bukan maksud saya tidak bersyukur saya sudah kerja di PTA, terus pindah ke PTB. Tapi karena saya emang hobinya memang tipenya hobi dengan hal yang baru, dapat pengalaman baru, bisa saya pakai untuk di kedepannya gitu. Nah, saya kerja, terus saya kerja di satu PT yang mengharuskan saya kerja jauh. Kerja jauh. Jadi kita misalnya di project di sini sudah siap, kita pindah ke kabupaten lagi, kabupaten lain. Sudah siap, pindah ke kabupaten lain lagi. Pindah kabupaten lagi. Ada satu misi memang di situ. Apalagi misi kita memang waktu itu internet. Internet khusus masuk ke desa-desa. Setelah itu selesai, sudah perusahaannya itu. Terus saya mikir, kalau ini selesai dan saya belum mencari hal baru untuk bisa sebagai pendapatan, saya tidak bisa menafkahi keluarga Saat itu ya. saat itu. Dan saat saya kerja itu, istri saya sudah usaha. Kami sudah ngerintis dari saya nikah saya nikah September tanggal 29. 29 September 2016. 2016. Yang hebatnya, kami dulu berawal buka usaha itu dari empek-empek. Ya, kita buka empek-empek Bung Idris. Empek-empek olahan rumah itu kan, belajar ya, terlepas dari apa rasanya, yang penting kita mau mencoba dan terus berinovasi sampai minimal tetangga bilang, oh ini enak. Itu. Jiwanya langsung, kayaknya aku memang harus fokus di sini gitu. Di bidang kuliner. Di bidang kuliner, karena ada tantangan tersendiri, sama kan? Tantangan tersendiri kita itu, ketika kita membuat produk yang bisa diterima. Sebenarnya kepuasannya bukan income-nya, bukan dari pendapatannya. Iya. Berarti kita bikin makanan tuh orang seneng. Jadi kepuasan Jadi kepuasan ke produknya itu. Ke produknya ya. itu. Produknya itu. Iya. Terus kita vakum dari empek-empek itu karena lain satu hal lah. Ada sesuatu hal yang mengharuskan kita vakum dari empek-empek itu. Tapi kita tidak berhenti. Tidak berhenti. Terus bangkit dan hadirlah di 2019 itu Cireng 164. Wah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ini. Pemirsa, Cireng 164 ini. Terus ngomong-ngomong Cireng ini, Iya. artinya kan pasti juga punya kisah juga membuat itu kan? Iya. Seperti apa berdiri sehingga hari ini sudah kemana-mana. Cireng tersebut, pemirsa, hari ini tahu nggak cirengnya Mas Rian ini sudah kemana? Nanti jelasin ya. Siap. Yang penting jelasnya yang setahu kita sudah nyampe di KP-KP dan perhotelan yang ada di Jambi pastinya gitu. Cuman masyarakat Jambi nggak tahu selama ini yang makan cirengnya siapa. Karena juga cireng juga banyak yang buat di Jambi ini ya. Cuman persoalan hari ini, persoalan enaknya ini mungkin beda. Percayalah. Kalau bertemu dengan Mas Rian, penjajah cirengnya ini sangat berbeda. Nanti silakan coba deh. Oke, lanjut. Gimana cerita kisahnya itu? Cireng ini pertama buat kita, pertama pingin apa ya yang nggak ada pertama tuh pikir tuh apa yang nggak ada di daerah sini. Di daerah tempat kami tinggalkan, di Kumpeh kan. Jadi apa ya, kalau misalnya kayak empek-empek, setelah kami jual empek-empek vakum tuh mulai banyak orang yang pre-order jualan empek-empek kan. Ya sudah, berarti kami harus inovasi lain. Itulah adanya cireng. Membuat cireng itu sampai bisa diterima itu juga nggak semudah yang dibayangkan. Pertama kita buat adonan gagal. Gagal. Kita gagal bukan kita akalin supaya bisa dijual, enggak. Kita tetap jaga nama, jaga kualitas, kita buang. Rasa juga begitu ya. Iya, kita buang. Riset lagi yang kedua, harus seperti ini, bahannya ditambah, dikurang, gagal lagi. Sempat down.
sempat down ya. Gimana caranya bikin cireng itu yang standarisasinya enak? Waduh. Mungkin kalau sekedar bisa dimakan, bisa. Tapi kita bikin standarisasinya enak, nikmat, bisa diterima semua kalangan. Itu sebenarnya tantangannya. Iya. Akhirnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi Mas pakai bahan pengawet enggak? Enggak. Soalnya begini, Mas Kian, lembut. Kok bisa ngelolanya itu yang namanya tepung apa namanya itu? Tepung apa? Sagu. Tepung sagu itu kan kenyal, keras. Bahkan nariknya susah kadang-kadang ya. Tapi ini kok lembut begitu. Artinya ada resepnya itu ya. Itulah dari 1 sampai ke resep ke-20 di situ belajar. Ada Bapak? Ada Bapak Ada, tuh ya? ada. Mana ambil. Teng, ini dia pemirsa. Cireng 164. Wah, kalau mau coba silakan hubungi beliau ini. Ini artinya bukan sekalian promosi sih nggak apa-apa sih. Cuman bahasanya hari ini kita ingin tahu mengambil edukasi lah. Bagaimana cireng itu bisa nikmat dan bagaimana Mas Fian ini juga sukses tentunya dalam menjalankan usaha UMKM seperti ini. Itu yang pastinya. Lanjut Mas Rian, jadi cireng ini sangat lembut memang kita rasakan, kita coba kemarin ya. Tadi udah sampai ke resep 20 yang kita dengar tadi. Jadi ceritanya gimana lanjutnya sehingga ini bisa segurih ini? Jadi setelah ini pun sebenarnya masih inovasi loh kita. Masih inovasi? Masih inovasi. Kan gini, kita bikin produk itu pangsa pasarnya itu misalnya satu golongan itu hobi cirengnya yang tipis, lebar, pipih. Ada yang hobi yang agak bulat, kriuk, minta yang kriuk gitu kan. Jadi kayak mana caranya kedua ini dikombinasikan jadi bisa diterima dalam satu produk ini. Ada kriuknya. Itu masih PR loh itu. Ada kriuknya. Ada kriuknya. Iya. Jadi sekarang sudah standarisasi, memang semua resep juga sudah dipatenkan. Jadi kedua itu tadi sudah dipadukan dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada yang komplain. Diterima oleh masyarakat. Bahkan yang satunya hobi yang pipis, satunya hobi yang bulat, sekarang sudah nggak pernah komplain dan order terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah jalan terus. Udah sampai kemana aja di sini Mas? Aduh, kalau misalnya di Jambi saya rasa sudah pernah ngirim kemana ya? Semua istilahnya kalau kecamatan di kota itu rasa-rasa saya pernah kirim semua. Bahkan sudah pernah kirim ke kabupaten lain sudah. Iya. Kabupaten apa tuh? Bangko, Bungo, Kerinci, Sungai Penuh. Muara Jambi terus sama. Asalnya Muara Jambi ini nyampe udah mana-mana ini ceritanya ya. Luar biasa ini. Bahkan kemarin gini, kita ada orderan dari Depok itu. Depok. Dari Depok gitu. Minta juga dari Depok. Iya. Kita kan online. Iya. IG kita ada di Facebook kan. Betul. Jadi dia mungkin terlihat itu, dia nanya, bisa nggak kirim ke Depok? Bisa, saya bilang. Bisa, saya bilang bisa. Tapi kalau kita pengiriman itu takutnya kita pakai ekspres, tapi nanti di sananya kita nggak tahu. Kecuali kalau kita bilang, bisa nggak dibawa ke sana? Saya yang berangkat ke sana. Oh gitu. Jadi saya bisa pastikan nyampenya kondisinya masih aman. Cireng ini daya tahannya karena kita nggak pakai. Karena ketahanan ya, iya. Sampai atau tidaknya ya. Iya. Cireng ini ketahanan gimana? Cireng ini ketahanannya setelah dia dibuat tanpa masuk kulkas, yaitu bisa tahan 2 hari. Oh begitu. Iya, 2 hari. Karena kita tidak pakai bahan pengawet. Iya, pengawetnya kalau bisa dibilang dari garam kan. Garam aja ya. Dari garam. Terus yang kedua, kalau dia di kulkas biasa itu bisa tahan semingguan. Nah, makanya rekomendasi kita konsumen-konsumen itu ataupun yang sudah nyetok ini kita suruh taruh di freezer. Freezer kulkas biasa bisa ya, juga? Bisa. Tahan berapa lama? Itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan tahan kalau freezernya itu ya? Iya. Jadi saya ada temen, dia istilahnya petinggi lah di satu PT dan sering ada tamu. Iya, sering ada tamu. Iya, jadi dia nyetok banyak. Sekali nyetok kadang jadi menu utama ya? Iya, Mas Rian kirimin lah 20 kayak gitu kan. Iya, Pak diantar gitu.
Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Respon masyarakat tuh bagus gitu, dari teman-teman juga kan. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, alhamdulillah. Sudah cirengnya udah kemana-mana. Dan benar ini ceritanya, cireng kita ini di perhotelan atau di Iya. kafe-kafe. Gimana cerita itu? Sebenarnya gini ya, lucu sebenarnya ceritanya gini ya, Bung. Gimana ceritanya? Pribadi saya, istri sama tim di rumah itu tidak pernah memasarkannya ke kafe. Tidak pernah memasarkan. Tidak pernah langsung memasarkannya ke kafe. Jadi sistem gini, kita kan online. Iya. Jadi kita punya reseller. Reseller ya. Reseller. Jadi reseller kita itu bisa dibilang sangat hebat. Dan orang itu, mereka itu bisa menjual itu ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Iya. Jadi saya kaget ketika saya lagi di rumah ya, lagi ngedata gitu kan. Teman saya WA. Ya. Dikirim foto. Bang, ini cireng kamu bukan, kata dia. Dia lagi di ini loh, lagi di kafe kan. Iya, iya. Sedangkan saya nggak pernah masukin ke kafe. Soalnya cukonya ini cuko kamu, kata dia. Cirengnya emang khas banget ini punya kamu, kata dia. Iya, iya. Iya. Iya ya, saya sampai heran gitu. Udah sampai kafe gitu. Iya, iya. Kayaknya iya. bang, di sebelah saya meja-meja lain juga makannya cireng semua bang, kata dia. Semua ya. Ada terus itu ya. Iya. Di kafe ya. Di kafe, terus di hotel gitu. Di hotel juga alhamdulillah ada kemarin kan yang order. Hotel apa Yang itu? hotel kawan. Jadi gini, reseller itu punya bukan klien ya, kayak rekanan gitu. Iya, Dia iya. itu seorang manajer di hotel. Mm-mm. Dan dia sangat suka cireng. Jadi dia gini rekomendasiin, saya ini ada nih produsen cireng yang sudah lumayan, kata dia gitu kan. Jadi dia ngambil dari saya nggak bilang gini ya, udahlah aku aja yang ngambil, nanti kamu dapat fee. Enggak, saya nggak mematikan rezeki orang ya. Itu terserah dia mau jual Iya. berapa ke situ ya. Nggak apa-apa ya. Heeh. Udah ke situ, rupanya pertama kali mesen sekian, 2 hari 3 hari kemudian mesen lagi. Pesan lagi. Habis, kata dia. Habis. Ya udah nanti saya siapin, gimana bagusnya, mau packingnya gimana nanti saya siapin. Nanti saya anterin kamu, guys. Terus bisa jadi buat sarapan di hotel pagi, itu apa cerita, gimana cerita itu? Dia bilang gini kan, bang, cirengnya ini kalau cukonya ini pagi-pagi dimakan aman nggak bang? Aman. Oh, saya bilang kayak gitu dah. Ini ya untuk informasi, cireng kita ini nggak pakai MSG. Nggak pakai MSG. Nggak pakai MSG. Kita pakai kaldu jamur. Memang agak lebih mahal dari MSG, tapi setidaknya anak kecil aman makannya. Anak kecil aman makannya. Anak kecil aman makannya. Nah, MSG itu apa tuh? MSG itu ya micin Gitu ya. Nah, jadi kita ganti itu karena kita tahu kan efek micin itu kan kalau terlalu berlebihan, Ya. karena sifatnya penyedap rasa yang Penyedap ini kan, rasa yang berlebihan ya. berlebihan. Kalau ini kan kita pakai agak lebih mahal, cuman istilahnya lebih bagus lah produk kita gitu. Memang mau menjaga mutu Menjaga dan mutu. kualitasnya. Iya, jadi anak-anak pun bisa aman, bisa makan juga kan. Saya pun habis sendiri separuh ini. Cocol makan Ada tuh. makan. Cukonya mantap ya, Bung ya. Sukanya mantap juga nih ya. Itu tuh teman-teman. Nah, ini dia sosok Rian yang selama ini mungkin saya juga sebenarnya tertarik juga, mungkin besok atau apa lusa mungkin jadi pikiran juga gimana juga ikut menjajahkan ini. Wah, ya kan? Mana tahu nanti kita buat apa namanya itu usaha kuliner-kulineran, Iya. ada cireng gitu kan. Jadi enak. Mas Rian, sudah tadi kita mendengar kesahnya ya. Ini sangat luar biasa perjuangan untuk mengelola usaha sampai hari ini yang kita lihat sudah merambah kemana-mana ya. Tentu hari ini sudah mulai memetik hasil dong. Punya kesenangan tersendiri ya. Apa kira-kira rasanya lewat dari masa-masa yang namanya katakanlah konflik lah terhadap kita menyelesaikan persoalan ini. Sekarang sudah kita nikmati, apa rasanya Mas Fian? Alhamdulillah ya sekarang yang namanya kita menjual makanan, kalau misalnya dibanding-bandingkan gitu ya, saya ngasih tambahan, dibanding-bandingkan dengan produk lain gitu, itu udah sering kan. Cuman kita ngebalas itu dengan rasa.
bukan dengan balasan juga kita harus seperti itu kan. Iya, Ya. Mungkin itu terus kalau sekarang ya alhamdulillah, bahkan kemarin waktu Cireng ini lagi viral-viral dan lagi booming-boomingnya, kami ditinggalkan sama yang bantu. Dan itu saya terjun langsung sama istri saya yang ngelola. ngelola. Buat bener-bener ngebuat Cireng itu. Dan Itu itu sempat viral ya. sempat udah lagi waktu kami bikin sendiri sampai yang bilang, Mbak, sama orang rumah ya misalnya, Mbak kami minta 100 bungkus. Ada Itu pesanan. satu orang. 100 bungkus ya harus dibuat 100 bungkus itu. Kalau misalnya pun gini ya, dia bantu, ada yang bantu kerja, kami ikut bantu, paling nggak produk itu kan maksimal bisa lebih dari 100. Iya, iya, iya. Itu yang ini sukanya. Terus Cireng ini posisinya mungkin kalau misalnya satu orang mesen satu, mungkin dia besoknya nggak mesen cireng lagi kan, mungkin dia besoknya mesen menu, walaupun nggak cireng ini lagi, besok menu lain lagi seperti itu. Jadi mungkin yang besok, yang kemarin yang mesen bukan cireng, mesen cireng, jadi putar-putar di situ aja sebenarnya. Iya. Iya. Kalau sekarang, alhamdulillah sekarang yang kerja sudah ada 3 orang sekarang. Sudah yang, 3 orang. Iya, yang bantu saya. Luar biasa nih. Jadi saya buka lowongan juga kemarin. Saya sempat susah loh, Bung, nyari pegawai yang mau bantu. Sampai saya bikin iklan lowongan kerja loh. Bayangkan ya, saking susahnya ya. Saking susahnya. Jadi itu yang di rumah itu anggota semua. Iya, anggota semua. Saya sampai mikir, weh, udah kaya-kaya. Tapi nggak mau kerja loh ini. Akhirnya memang dapat orang sekitar situ juga. Yang rajin pula. Yang rajin pula. Alhamdulillahnya memang diketemukan jodoh dengan yang seperti itu. Luar biasa. Iya. Rajin. Jadi betul-betul sangat membantu. Bisa juga dia menghandle. Misal gini, ada pesanan sekian, ditargetin. Mampu dia mengelola. Mampu dia dibonusin. Kita kasih reward. Mantap. Ngomong-ngomong berapa sih harganya nih? Kita jual 15.000. Isinya 30 lebih Jadi ini 15.000 per pack. per pack ini ya. 30 30 dengan harga 15.000 rupiah ya. Itu pesan online 15.000 juga. 15.000 juga. Kalau pesan online ongkir pakai juga enggak? Kalau ongkir kita tengok lokasinya. Oh, paling nambah ongkos kirim aja, iya. Oh gitu. Wah, luar biasa. Teman-teman, usaha UMKM Kabupaten Muara Jambi yang apa bahasanya? Kalau menjambikan lah. Ya kan? Ini menjambikan namanya. Artinya sudah kemana-mana merambah ke kabupaten-kabupaten lain ya, yang ada di Provinsi Jambi. Ini harus kita plus. Tentunya juga pemerintah juga harus berpikir ke depan bagaimana teman-teman yang mempunyai usaha UMKM ini terus tumbuh dan berkembang. Mungkin di sisi lain kacamata pemerintah menyikapinya seperti apa? Mungkin ada harapan seperti apa ke depan? Apa harapannya? Harapan saya karena kita memang istilahnya basicnya di Muara Jambi, istilahnya sekarang ini masih bisa dibilang usaha rumahan loh ini. Iya. Ya usaha rumahan. Saya ingin bagaimana ya? Dikasih peluang atau kesempatan untuk bisa memperluas lagi. Memperluas atau gini. Kita dikasih wadah tempat atau di itu yang bisa di tengah-tengah. Dikasih ruang Di tengah-tengah, apa ya bahasa kita tuh entah dikasih tempat untuk jualan. Jadi sekarang kan saya jualan di rumah ini, basicnya online. Maksudnya dikasih tempat. Jadi yang jauh selama ini kan yang jauh, ini saya sekali mohon maaf, yang jauh misalnya kami kan di Kumpe, dia minta antar ke Simpang Rimbo. Sedangkan ojek online itu nggak bisa kan, ada limitnya, nggak bisa. Jadi kalau kita ada dapat tempat di kota, misal di tengah, jadi yang mau dari Simpang Rimbo bisa, yang dari mana bisa gitu kan. Selama ini kalau misalnya saya mikir gini ya, misalnya pesan 2 nih, dia orang Mendalo, saya dari Kumpe, ya saya antar tetap diantar. Tapi sistemnya seperti ini, misalnya di Simpang Rimbo 1, di Mendalo 1 tempat, jadi sekalian diantar gitu.
Mudah-mudahan ini Ya, didengar lah mungkin ya. amin. Mungkin bisa ngerti nantinya kan. Iya, Ya kan, Kota mudah-mudahan. Jambi. Ini udah masuk, apalagi udah masuk kota ya kan. Sudah masuk kota. Cuman mungkin pemerintah belum nyicip aja ini barangkali, Mas Rian. Ada pejabat-pejabat makannya sudah kan? Sudah. Sudah kemarin Pak siapa? Pak Ivan Wirata. Baru perdana loh itu ada pejabat. Pejabat makan ya. Luar biasa. Baik, singkat waktu Mas Rian, mungkin ada pesan-pesan atau motivasi lah buat kita semua yang namanya membangkitkan usaha itu seperti apa layaknya? Apa kira-kira? Apa ya, kalau pribadi saya ya mungkin kita lagi sama-sama berjuang, kita lagi sama-sama pingin sukses, jangan menyerah, jatuh bangun itu biasa, jangan masalahkan jatuhnya, tapi bagaimana caranya kita untuk bangkit, bangun, maju, sukses, jangan menyerah, semangat terus. Luar biasa. Baik waktunya nih Mas Rian. Ya, siap. Sampai di sini kita ya. Kita nikmatin, kita goreng waktu Kita ini goreng karena belum dulu. goreng-goreng ini ya. Iya. Oke Mas Rian. Baik, sampai jumpa nih Mas Rian ya. Ya, Selamat malam. sama-sama, terima kasih. Selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.